Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada dalam ibadah Paskah. Kita mengucap syukur, berterima kasih atas pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikannya, semua karena kemurahannya, semua karena cintanya yang dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Di pagi hari ini, di ibadah Paskah pada hari ini, saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube Pastor Verona. Saya percaya dalam ibadah Paskah di pagi hari ini, kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang terikat dibebaskan, kita yang terbelenggu dilepaskan, bahkan kita yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan jalan-jalan buntu, Tuhan Yesus menolong hidup kita semua. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook Pastor Verona. Kedua-duanya saya menyapa pagi hari ini. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia, yang ada di Manado, yang ada di Tompaso Baru, yang ada di Lanut, Kota Mobagu, dan juga yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Ambon, Kendari, Makassar, Papua, dan di seluruh tanah air Indonesia. Buat jemaat-jemaat terkasih yang ada di Malaysia, shalom semua. Yang ada di Semenanjung Sabah Sarawak, yang ada di Timor Leste, Brunei, Amerika, Jepang, Kanada, dan di negara-negara lainnya. Pada pagi hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara, di ibadah Paskah kali ini akan berbeda dengan ibadah-ibadah Paskah sebelumnya, karena Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita, Tuhan ingin menyembuhkan hidup kita, Tuhan ingin memerdekakan hidup kita dari segala yang mengikat, yang membelenggu hidup kita untuk hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah secara langsung, secara live dalam ibadah Paskah di hari Jumat ini. Saya yakin, saya percaya di Jumat yang penuh dengan kasih karunia ini, saudara dan saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pagi hari ini dalam ibadah Paskah di hari Jumat. Kami percaya kami akan disertai Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diurapi Tuhan, kami diurapi bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, dalam memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Dan hari ini juga kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kami percaya ini perjamuan suci sedunia, memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu dahsyat luar biasa Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu, kami yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di Jakarta diberkati, di kota-kota lain diberkati, di negara-negara lain diberkati, di bangsa-bangsa lain juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati perjamuan suci, berkati juga penyampaian firman. Kami percaya Tuhan, Engkau dimuliakan lewat rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Paskah di hari Jumat ini, saya juga tidak lupa menginformasikan bahwa hari ini kita akan melakukan perjamuan suci dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di perjamuan kudus ini kita akan memperingati bahwa bagaimana Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya terluka, terpecah, dicambuk, dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa setiap kita umat manusia di seluruh dunia ini. Oleh karenanya mari kita siapkan hati, kita mau beribadah pagi hari ini. Dan pada ibadah Paskah di pagi hari ini, saya ingin menaikkan doa-doa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti
ibadah siaran langsung ini. Dan hanya ada 3 pokok doa yang ingin saya naikkan khusus di ibadah Paskah ini, di ibadah Jumat yang penuh dengan anugerah ini. Yang pertama, saya akan berdoa untuk masalah tubuh kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pekerjaan ekonomi kita. Yang pertama, saya akan berdoa untuk tubuh, jiwa, roh kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk masalah ekonomi kita. Yang ketiga, kita akan berdoa buat keluarga dan rumah tangga kita, dan juga masa depan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, di ibadah Jumat Anugerah ini yang penuh dengan kasih karunia, saya ingin mengajak setiap kita berdoa. Yang pertama, saya ingin berdoa untuk masalah ekonomi kita, dagangan kita, bahkan usaha kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya di Jumat Anugerah ini, di Jumat yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Bahkan di pagi hari ini dalam ibadah KKR Paskah ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkata di atas kayu salib sudah selesai. Itu artinya Engkau menanggung seluruh masalah hidup kami. Bukan hanya Kau pindahkan kami dari maut kepada kehidupan yang kekal, dari gelap menuju terang yang ajaib, tetapi dalam keseharian kehidupan kami, ekonomi kami, keuangan kami, bisnis kami, dagangan kami, usaha kami, jabatan kami, karir kami, pelayanan kami, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakini, kami imani, kami percaya pagi hari ini akan menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi sukacita, di mana ekonomi kami, keuangan kami, hutang pihutang kami dilunasi oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, disertai oleh Tuhan. Bisnis dagang usaha kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan ekonomi keuangan kami diberkati setiap hari oleh Tuhan. Sehingga melalui jabatan, ekonomi, kekayaan, berkat, posisi kedudukan, popularitas kami mempermuliakan nama Tuhan dengan hal ini semua. Di pagi Paskah ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Bersama-sama kita katakan amin. 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 Di pokok yang kedua dalam ibadah KKR Paskah hari Jumat Anugerah ini, saya juga ingin berdoa buat keutuhan rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official, saya mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam ibadah KKR Paskah pada hari ini di Jumat yang penuh dengan anugerah ini. Saya percaya saudara tidak kebetulan ada dalam ibadah siaran langsung ini. Saya berdoa hidup Bapak, Ibu, Saudara diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya ingin berdoa buat keluarga, rumah tangga, orang percaya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, kalau apabila ada keluarga, rumah tangga, orang percaya yang sedang mengalami permasalahan, keributan dalam rumah tangga mereka, pulihkan ya Tuhan. Jauhkan keluarga rumah tangga kami dari roh perselingkuhan, dari niat orang jahat, dari setiap roh dusta, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kekerasan Tuhan kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami percaya, kami imani, kami yakini adalah surga kami. Di mana di tengah-tengah keluarga kami merasakan damai sejahtera surga. Kami merasakan cinta kasih Tuhan. Kami merasakan hal-hal yang baik. Kami merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, di ibadah Jumat Anugerah, di ibadah Paskah ini, karena kematian Kristus Yesus, pasti memulihkan keluarga rumah tangga kami. Pasti memulihkan hubungan suami dan istri. Pasti memulihkan hubungan orang tua dan anak. Pasti memulihkan hubungan mertua dan menantu. Pasti memulihkan hubungan ipar dengan ipar. Pasti memulihkan seluruh aspek hubungan keluarga rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Di ibadah Jumat Paskah ini juga saya ingin berdoa buat kesembuhan dan pemulihan
tubuh, jiwa, raga, roh Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara mengingat ketika ibadah Paskah, saya disembuhkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya menerima mujizat Tuhan. Yang tadinya saya lemah, saya disembuhkan, saya dikuatkan. Yang tadinya terikat, saya dilepaskan. Yang tadinya saya mengalami sakit penyakit, pada akhirnya saya disembuhkan secara sempurna. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Apabila Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung pagi hari ini di Facebook ataupun di YouTube, sudilah Bapak Ibu Saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak jiwa dengan cara membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp, Telegram, dan di seluruh digital platform yang kita miliki. Bagikan Bapak Ibu Saudara agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, terpapar virus dengan hal apapun. Apabila saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada seperti ini, dan arahkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara ke layar kaca, layar handphone, tab, tablet, dan PC, dan izinkan saya berdoa. Dalam ibadah KKR Paskah di Jumat Anugerah ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang tertidur karena kelemahan tubuh, yang tidak bisa bangun karena sakit penyakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, kelemahan tubuh kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang beban berat dibebaskan. Demi nama Tuhan Yesus aku berdoa. Sakit penyakit apapun, penyakit yang tak lazim, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, pagi Paskah ini kami disembuhkan, dijamah, dipulihkan, sembuh dalam nama Yesus. Segala hal-hal yang mengikat lepas dalam nama Yesus. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan pagi hari ini, kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan, kami akan dimateraikan dengan kuasa darah Yesus. Bahwa kami adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu siapapun kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, Tuhan merdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, sembuh, 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 dan terima mujizat sekarang juga. Disembuhkan sakit penyakit apapun, penyakit yang tak lazim disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita masuk dalam perjamuan suci di Jumat Paskah ini. Siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan suci ini, memperingati Paskah kematian Kristus di atas kayu salib, untuk menebus hidup saudara dan hidup saya dan hidup seluruh umat manusia di dunia ini. Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti perjamuan suci ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Jumat Anugerah ini. Jumat yang penuh dengan kuasa otoritas Kristus Yesus.
yang telah mati di atas kayu salib menebus hidup kami, membebaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita minum. Haleluya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur pagi hari ini. Di Jumat yang penuh dengan anugerah ini, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Melalui kematian-Mu kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, bahkan masalah-masalah kami diselesaikannya. Di atas kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Itu artinya segala kutuk dosa telah ditanggung oleh Tuhan. Segala penderitaan kami sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus Jumat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya melalui perjamuan suci di pagi hari ini, di ibadah Paskah, di ibadah Jumat Anugerah ini, kami disembuhkan, kami dijamah, kami dipulihkan, kami diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rabakarabaya radadada baba baba baba. Rabakaramaya nama sanda dadadadada. Rabakarala radadada basanda dadadadada. Terima kasih Tuhan. Jama. Saudara yang berbeban berat, letakkan tangan kananmu di dada. Oh, rabakarabasanda dadadadada. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jama sembuhkan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima mujizat dari Tuhan. Dan pagi hari ini, kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan memulihkan kami. Belas kasih Tuhan turun atas kami. Kami menerima pertolongan Tuhan. Kami ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah Paskah di pagi hari ini. Shalom semua. Ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Shalom semua. Kita hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Perjamuan suci sedunia. Kita terima pengampunannya, berkatnya, dan pemulihannya dari Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan suci, melalui ibadah Paskah di pagi hari ini, di Jumat yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ingin mengajak pagi hari ini setiap kita untuk mendengarkan firman Paskah di pagi hari ini yang akan menguatkan, memulihkan, memerdekakan, membebaskan setiap hidup kita. Karena ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang sedang beribadah di pagi hari ini. Kita semua akan menerima mujizat, kesembuhan, dan pemulihan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama kita bagikan siaran langsung ini untuk memberkati bagi banyak orang. Di Facebook,
di beranda-beranda Facebook, dan grup-grup WhatsApp. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama kita akui pengakuan iman kita. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi oleh kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari, hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, diurapi, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju katakan amin. Di ibadah Paskah pada Jumat Anugerah ini, di pagi hari ini, firman Tuhan bertema tentang kuasa darah Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal ke-19, mulai dari ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30, dan disambung dengan ayat ke-34 dengan tema kuasa darah Yesus. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena mengetahui bahwa segala sesuatu sudah Dia selesaikan, maka supaya genap yang dikatakan kitab suci, Yesus berkata, "Aku haus." Ada sebuah wadah yang penuh dengan anggur asam. Mereka mencelupkan bunga karang ke dalamnya, kemudian memasang bunga karang itu pada sebatang bulu dan menyodorkan ke mulut Yesus. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Dia berkata, "Sudah selesai." Lalu Dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Ayat 34. Akan tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak, dan seketika itu juga keluarlah darah dan air. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Paskah pada hari ini, sebagai orang percaya, maka kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh cambukan tentara Romawi. Sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus di atas kayu salib. Belum semua, pagi hari ini ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah bersama-sama dengan gereja Jesus Christ. Sama-sama katakan dengan saya, kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh cambukan tentara Romawi. Amin. Yang kedua, kematian Yesus di atas kayu salib bukan disebabkan oleh karena paku yang menembus lengan dan kakinya. Yesus mati bukan karena paku yang menembus kedua lengan dan kedua kakinya. Yang ketiga yang perlu kita sadari dan kita ketahui sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai duta Kristus dan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan disebabkan karena Yesus mengalami kehabisan darah dan mengalami dehidrasi. Bukan, saudara, bukan karena ini. Dan yang keempat, kita perlu menyadari dan mengetahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan juga karena menahan rasa sakit, luka di sekujur tubuhnya. Mungkin karena cambukan, mungkin karena pukulan, mungkin karena terjatuh tidak kuat memapa kayu salib yang begitu berat dan besar. Dan yang terakhir yang perlu saudara dan saya ketahui bersama-sama baik-baik, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib bukan juga disebabkan karena ada roh maut mencabut nyawanya. Jadi alasan-alasan ini bukanlah penyebab kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai duta Kristus dalam ibadah Paskah di Jumat Anugerah ini, kita perlu memahami, mengetahui dan menyadari bahwa kematian Yesus di atas kayu salib disebabkan oleh karena Dia sendiri menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di sorga, ke dalam tangan kehendaknya.
Sama seperti firman Tuhan yang tercatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Dikatakan dengan jelas, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, lalu Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Bukan pukulan dari tangan tentara Romawi. Bukan karena paku yang menembus kedua lengannya. Bukan karena paku yang menembus kedua kakinya. Bukan karena cambukan tentara Romawi. Dan bukan juga karena dehidrasi. Dan maaf ya, bukan juga disebabkan karena roh maut yang mencabut nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia serahkan rohnya ke dalam tangan kehendaknya. Ke dalam tangan Bapa di sorga. Ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan rohku. Dan berhembuslah Yesus nafasnya. Dan disitulah as a human, dia mengakhiri hidupnya. Dia mati sama seperti selayaknya manusia yang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya bagi manusia di atas kayu salib, maka tubuhnya penuh dengan luka dan terpecah. Dan bukan hanya tubuhnya penuh dengan luka dan terpecah, tetapi darahnya juga tercurah. Sama-sama katakan dengan saya, darahnya juga tercurah. Nah, ketika darahnya tercurah, di dalam darah Yesus terdapat kuasa keilahiannya, ketuhanannya. Nah, adapun kuasa darah Yesus yang pertama, saya masuk inti khotbah saya di dalam ibadah Jumat Paskah ini. Adapun kuasa darah Yesus yang pertama, kita lihat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama, ayat ke-14. Dikatakan demikian, di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Nah, melalui darah Yesus yang pertama, darah Yesus berkuasa untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, segala dosa saya, segala pelanggaran hidup saya, melalui darah Yesus dihapuskan, disucikan untuk selama-lamanya. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita disucikan, bukan karena amal ibadah kita. Saudara boleh pergi ke gereja setiap hari, saudara boleh baca firman Tuhan setiap hari, saudara boleh berpuasa 40 hari, 5 bulan, 7 bulan, saudara boleh melayani Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu tidak bisa menghapus seluruh pelanggaran dan dosa kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, seluruh amal ibadahmu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketaatan kita, perbuatan kita tidak bisa menghapus segala dosa pelanggaran hidup kita. Semua ini memang diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi tidak bisa menghapus catatan sejarah bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosanya itu mengalir menjalar kepada manusia-manusia lainnya. Sampai pada akhirnya Yesus mau turun ke dalam dunia, menjadi sama, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, untuk mengembalikan rencana Tuhan yang semula, agar saudara dan saya hidup dalam rencana Bapa yang sempurna dan semula. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui ibadah Paskah ini, adapun kuasa darah Yesus yang pertama, kuasa darah Yesus berkuasa untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran hidup kita. Hari ini saudara, dosamu dan dosaku sudah dihapuskan, sudah disucikan, sudah dilayakkan. Bahkan pelanggaranmu dan pelanggaranku sudah tidak Tuhan ingat-ingat lagi. Dia sudah menebus kita, dia sudah mengampuni kita sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah Paskah di Jumat Anugerah pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, dosa saya diampuni, pelanggaran hidup saya diampuni. Amin. Yang kedua, adapun kuasa darah Yesus. Yang kedua, berkuasa untuk apa? Lihat Efesus 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian. Namun sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengar baik firman Tuhan. Kamu, saudara dan saya yang tadinya jauh dari Tuhan, kini melalui darah Yesus, kita menjadi dekat. Yang kedua, kuasa darah Yesus mendamaikan hidup kita dengan sorga, dengan Bapa di sorga. Yang tadinya firman Tuhan katakan kita seteru-seterunya Elohim, kita musuh-musuhnya Elohim, yang layak untuk dimurkai, yang layak untuk dihukum, yang layak hidup dalam keterkutukan, yang layak dibuang, yang layak hidup di neraka untuk selama-lamanya. Tetapi karena penumpahan darah Yesus, haleluya, kita yang tadinya jauh, bahkan ada orang-orang hari ini tidak berani memanggil nama Yahweh, YHWH. Karena mereka menganggap itu nama yang suci, nama yang kudus, nama yang mulia. Kami nggak layak. Ini dibohongi oleh setan. Karena penumpahan darah Yesus, karena tubuh Yesus yang terpecah, karena kematian Kristus Yesus, saudara dan saya berhak memanggil nama itu Yahweh. Saudara berhak memanggil nama Elohim. Saudara bahkan berhak memanggil nama Yeshua HaMasiah. Kenapa kita berhak? Bukan karena kita layak, bukan karena kita kudus. Sampai selama-lamanya hidup kita tidak akan pernah layak dan tidak akan pernah kudus oleh karena keagamaan dan perbuatan baik kita. Kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita disucikan karena penumpahan darah Yesus. Yang tadinya kita jauh, kini sekarang menjadi dekat. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Kita bisa memanggil Dia dengan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Elohim, Yesus Kristus. Karena darah Yesus menghancurkan tabir terbelah dua. Artinya, sudah tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka terpisahlah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang tadinya walk with God, menjadi musuhnya Tuhan. Yang tadinya kita tinggal di dalam Tuhan, kita terpisah karena dosa. Tetapi karena Yesus, Adam yang kedua yang Bible catat. Adam yang pertama membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Adam yang kedua bernama Yesus Kristus membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa memeluk Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa dirangkul oleh Tuhan. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Mulai pagi hari ini, saudara dan saya dilayakkan oleh kuasa darah Yesus memanggil Dia Abba, Bapa, memanggil namanya Yahweh, memanggil namanya Yesus Kristus. Udah nggak usah bilang, aduh saya nggak layak, saya itu nama terlalu suci. Sudah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kita berhak memanggil namanya Yahweh. Kita berhak memanggil namanya Adonai. Kita berhak memanggil namanya Elohim. Kita berhak memanggil namanya Yeshua HaMasiah. Kita berhak, saudara. Tadinya kita nggak berhak. Kita kotor. Kita hidup penuh dengan lumpur dosa. Darah kita tidak layak. Tetapi karena darah anak domba, saudara dan saya dilayakkan. Kita semakin dekat. Kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun. Nggak perlu madep kanan, madep kiri, madep depan. Nggak perlu. Orang Israel tetap berdoa. Menghadap bait suci dan lain sebagainya. Kita cukup tutup mata, lipat tangan dan berkata, ya Bapa Yahweh, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ya Elohim. Di situ Tuhan hadir. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan sudah tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Dia tinggal di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, adapun kuasa darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan tubuh kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Yesus sendiri telah menanggung segala dosa kita. Di dalam tubuhnya, Yesus di atas kayu salib
supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Adapun kuasa darah Yesus yang ketiga, menyembuhkan sakit dan kelemahan tubuh kita. Sama-sama katakan dengan saya, sakit saya. Belum semua, jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, sakit saya pasti disembuhkan Tuhan. Karena darah Yesus merupakan jaminan kesembuhan hidup kita. Jaminan pemulihan hidup kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan kanker kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan sakit jantung kita. Darah Yesus pasti menyembuhkan semua kelemahan tubuh kita. Darah Yesus membebaskan kita dari segala kelemahan tubuh, kutuk, sakit, penyakit, dan hal-hal buruk lainnya. Sama-sama katakan dengan saya tetap percaya. Sakit saya pasti disembuhkan, kelemahan tubuh saya pasti dipulihkan. Hanya melalui darah Yesus. Tuhan bisa pakai medis, Tuhan bisa pakai obat-obatan, Tuhan bisa pakai dokter. Tetapi semua kesembuhan ditentukan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus sembuhkan saya, darah Yesus pulihkan saya, darah Yesus bebaskan saya, darah Yesus lepaskan saya. Yang keempat, melalui kuasa darah Yesus. Apa yang kita terima kuasa dari darah Yesus? Adapun kuasa darah Yesus yang keempat, lihat Roma pasal 5 ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh darahnya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Saudara, yang keempat, kuasa darah Yesus membenarkan hidup kita serta melepaskan kita dari murka Tuhan. Yang tadinya harusnya kita dibinasakan. Yang tadinya kita harusnya dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Yang tadinya kita jauh. Tetapi hari ini, hidup saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dibenarkan oleh cuma-cuma. Tidak dipungut biaya apapun. Dibenarkan karena kuasa darah Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini, hidup saya tidak dihukum oleh Tuhan. Mulai hari ini, hidup saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan lagi ada yang bilang sama saya, Pak, saya ini orang berdosa, saya nggak layak, saya nggak najis, saya nggak pantas untuk diberkati Tuhan. Stop. Perkataan itu berasal dari setan. Tetapi perkataan yang berasal dari Kudus, saya sudah dilayakkan, saya sudah dibenarkan, dan saya tidak dihukum untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Yang selanjutnya, yang kelima, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun kuasa darah Yesus yang kelima, darah Yesus melindungi hidup kita dari segala mara bahaya dan malapetaka. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus, belum semua, jangan lemas-lemas di Paskah ini. Semua yang ada di Facebook ataupun di YouTube, ada ribuan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus melindungi saya dari segala mara bahaya dan malapetaka. Ingatkah saudara, ketika Tuhan berkata kepada Musa, di mana memperingati hari Paskah, oleskan darah anak lembu di atas rumahmu, supaya ketika roh maut jalan, malaikat maut jalan melintasi rumahmu, tidak ada satu orang pun yang dapat terkena dari roh maut, malaikat maut tersebut. Tidak ada yang mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh warga Mesir, anak-anaknya mengalami kematian. Anak-anak sulung mengalami kematian. Tetapi orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, yang dimana di atas atap rumahnya terdapat darah anak domba. Mereka semua diluputkan dari roh maut. Anak-anak sulung, orang Israel, tetap selamat. Kalau darah anak domba saja bisa menyelamatkan mereka dari maut, apalagi ini. Benar-benar domba Elohim, darah anak domba Elohim, yang menyucikan kita, yang membenarkan kita, dan yang melindungi kita dari segala mara bahaya, malapetaka, dan niat orang jahat. Kalau saudara hari-hari ini sedang pergi, sedang khawatir dengan virus-virus di mana-mana, bilang, darah Yesus lindungi saya, darah Yesus pagari saya, darah Yesus bentengi saya. Saudara yang bekerja, saudara yang berbisnis, kalau sedang dikerjai sama orang, ada orang yang ingin guna-guna, ada orang yang ingin santet, ada orang yang ingin melukai saudara, bilang, Tuhan, aku percaya darahmu menguduskan aku, darahmu menyucikan aku, darahmu membentengi aku, darahmu menyelamatkan aku. Dan yang keenam, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun kuasa darah Yesus yang keenam, kuasa darah Yesus
menghancurkan segala kuasa setan. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, setan untuk selama-lamanya terhukum, ditentukan untuk dibinasakan oleh Tuhan. Oleh karenanya saudara, mulai hari ini nggak usah takut lagi sama setan, sama iblis, dan lain sebagainya. Tengking dalam nama Yesus bilang, engkau sudah dihancurkan, engkau sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, engkau telah terhukum dan ditakdirkan untuk ada di neraka, di api kekal, untuk selama-lamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Paskah di Jumat Anugerah ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat Jumat Anugerah di KKR Paskah ini. Biarlah melalui perjamuan suci, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami menerima segala yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Di antaranya nanti malam kita ada tetap ibadah KKR Paskah. Saya sendiri akan melayani kebenaran firman Tuhan dan perjamuan suci. Persiapkan perjamuan suci ya. Karena perjamuan suci akan diadakan yang biasanya setelah firman. Tetapi ini sebelum firman kita sudah perjamuan suci. Dan nanti malam saya akan berbicara tentang pengorbanan yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara, buat jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube yang di luar Jakarta, saya mengerti betul saudara tidak akan mungkin hadir ke gereja Jesus Christ Church, dan oleh karenanya nanti malam kita akan tetap ada ibadah siaran langsung jam 7 malam. Jadi yang di luar negeri, yang di Malaysia, di bangsa-bangsa lain bisa mengikuti ibadah secara live tentang pengorbanan yang sempurna. Dan juga jangan lupa besok pagi jam 10 pagi hari Sabtu kita ada ibadah doa pemulihan wanita. Wanita-wanita yang di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, mari hadir. Akan ada saya bersama dengan Pastor Levi Sufit yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Terutama akan ada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan ibadah wanita, doa pemulihan wanita kepada jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Dan hari Minggu kita akan mulai ibadah tatap muka perdana di hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Dua-duanya ada ibadah kesembuhan, ada doa kesembuhan. Saudara hadir, daftarkan diri saudara di nomor telepon di bawah sini karena bangkunya terbatas, hanya 220 bangku. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan hadir hari Sabtu dan juga hari Minggu. For your information, ibadah tadi pagi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita ada perjamuan suci ya. Jadi nanti malam kita juga ada perjamuan suci. Demikian informasinya. Mari kita arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus turun dalam hidup kita, mulai pagi hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerah setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sampai bertemu dan berjumpa di ibadah Minggu Anugerah, di ibadah Minggu Paskah lebih tepatnya, karena kita masih dalam suasana Paskah. Saya Pastor Verona mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.